Memasuki Mei tahun 2026, dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan yang drastis, di mana dominasi Amerika Serikat sedang diuji di berbagai front secara bersamaan. Ketegangan di Selat Taiwan bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan telah menjadi titik didih geopolitik, mengancam stabilitas tatanan dunia lama. Fokus global kini tertuju pada China yang mempertegas klaim kedaulatannya. Kondisi ini diperparah oleh keterlibatan Amerika Serikat yang mendalam dalam konflik berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah. Sumber daya militer dan finansial Washington terkuras, menciptakan fenomena yang disebut para ahli sebagai efek overstretch. Celah keamanan ini memberikan ruang bagi China untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap kehadiran AS di Indo-Pasifik. Di Taiwan sendiri, dinamika internal menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pertahanan Amerika Serikat. Angka kepercayaan mencapai titik terendah, memicu keraguan apakah Washington benar-benar akan datang membantu jika konflik pecah. Narasi Beijing bahwa AS adalah mitra yang tidak bisa diandalkan mulai mendapatkan traksi di tengah ketidakpastian. Strategi China pun bertransformasi, beralih dari gertakan invasi militer langsung menjadi taktik yang lebih sistematis. Beijing kini lebih condong pada strategi blokade laut dan udara atau quarantine untuk mengisolasi Taiwan secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan Taiwan, tanpa harus memicu perang terbuka seketika dengan kekuatan Barat. Pendahuluan ini krusial untuk memahami mengapa masalah Taiwan menjadi jantung dari stabilitas global di tahun ke-2026. Setiap langkah Beijing dan Washington di wilayah ini akan menentukan arah sejarah teknologi dan politik dunia di dekade mendatang. Kita sedang berdiri di ambang perubahan besar yang akan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi sebuah kekuatan adidaya. Taiwan bukan sekadar pulau, melainkan benteng teknologi yang dikenal dengan istilah Silicon Shield berkat keberadaan TSMC. Sebagai manufaktur semikonduktor paling canggih di dunia, TSMC memproduksi lebih dari 90% chip di bawah 10 nanometer. Chip-chip inilah yang menggerakkan segalanya, mulai dari ponsel pintar hingga superkomputer dan rudal pintar modern. Jika China berhasil mengambil alih infrastruktur ini, peta kekuatan teknologi dunia akan berubah secara fundamental dalam semalam. Penguasaan atas TSMC berarti kendali penuh atas otak dari seluruh ekosistem digital global. Dunia akan menghadapi realitas di mana inovasi teknologi Barat berada di bawah pengaruh regulasi dan izin dari Beijing. Ketergantungan Barat terhadap chip Taiwan sangat berisiko. Raksasa seperti Apple dan Tesla belum memiliki alternatif produksi yang sebanding. Meskipun ada CHIPS Act, pembangunan pabrik mandiri yang mumpuni masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai skala ekonomis. Konsekuensi ekonomi diprediksi akan katastrofik. Ekonomi global diperkirakan menyusut hingga 10%, setara dengan dampak depresi besar. Hal ini memicu zaman kegelapan digital di mana ketersediaan perangkat keras canggih menghilang dari pasar. Spekulasi menyebutkan infrastruktur TSMC mungkin dihancurkan dalam kebijakan bumi hangus agar tidak jatuh ke tangan lawan secara utuh. Jika ini terjadi, kemajuan teknologi manusia mungkin mundur 1 dekade, memaksa dunia untuk memulai kembali dari titik jauh lebih rendah. Penguasaan Taiwan akan memungkinkan China untuk menetapkan standar teknologi ganda yang membelah dunia menjadi 2 ekosistem. Di satu sisi, akan ada standar Barat yang melambat karena krisis pasokan, dan di sisi lain, standar China yang menguasai ekosistem AI dan 6G. Dunia mungkin tidak lagi memiliki bahasa teknologi yang seragam seperti sekarang. Chip akan menjadi minyak baru dalam instrumen diplomasi China di masa depan. Beijing dapat menggunakan akses terhadap semikonduktor canggih sebagai alat tawar politik untuk memaksa negara-negara lain mengikuti agenda mereka. Negara berkembang mungkin tidak akan punya pilihan selain tunduk pada persyaratan teknologi China demi mendapatkan akses perangkat keras. Kemandirian AI China juga akan melonjak tanpa hambatan sanksi ekspor dari Amerika Serikat. Dengan manufaktur high-end di tangan, China dapat mempercepat pengembangan kecerdasan buatan domestik untuk kepentingan industri dan militer. Hal ini akan menciptakan kesenjangan kapabilitas AI yang signifikan antara Timur dan Barat. Skenario tahun 2030 memproyeksikan China sebagai pusat absolut manufaktur tertinggi. China tidak perlu lagi mengikuti standar Barat,
melainkan merekalah yang akan mendikte bagaimana keuangan digital dan komunikasi global beroperasi. Hal ini akan menutup era hegemoni teknologi Amerika Serikat secara permanen. Dalam tatanan baru ini, kedaulatan digital akan menjadi hal yang mustahil bagi banyak negara tanpa restu China. Kita akan melihat lahirnya diplomasi chip di mana kesetiaan politik dibayar dengan akses ke teknologi terbaru. Struktur kekuasaan global akan didefinisikan ulang bukan oleh jumlah hulu ledak nuklir, melainkan oleh jumlah transistor yang bisa diproduksi. Strategi klasik Amerika Serikat untuk membendung ambisi China adalah melalui taktik cekikan ekonomi pada jalur pasokan energi. Sekitar 80% impor minyak China saat ini harus melewati Selat Malaka, sebuah titik lemah geografis yang krusial. Blokade maritim di wilayah ini dapat memicu krisis energi instan bagi seluruh industri di daratan China. Energi adalah bahan bakar utama bagi manufaktur teknologi tinggi di Shenzhen dan Shanghai. Pabrik semikonduktor dan pusat data AI membutuhkan pasokan listrik yang sangat stabil dan murah untuk beroperasi. Jika pasokan minyak terhenti, China harus melakukan pemadaman bergilir yang akan merusak proses produksi chip yang sangat presisi. Jika AS berhasil memotong suplai energi, inovasi AI China diprediksi akan melambat secara signifikan. Riset kecerdasan buatan membutuhkan daya komputasi luar biasa besar yang setara dengan konsumsi kota kecil. Tanpa energi yang memadai, kecepatan inovasi China akan tertinggal jauh di belakang Barat yang memiliki akses energi lebih aman. Selain itu, kelangkaan energi di China sebagai pabrik dunia akan memicu lonjakan harga gadget dan perangkat IoT secara global. Dunia akan mengalami inflasi teknologi di mana biaya perangkat keras menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar populasi. Hal ini menunjukkan betapa saling bergantungan pasokan energi dan keberlangsungan teknologi global. Skenario ekstrim bahkan menyebutkan bahwa China mungkin terpaksa melakukan eskalasi militer di Laut China Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan cadangan migas darurat jika jalur internasional ditutup total oleh AS dan sekutunya. Perang energi ini bisa menjadi pemicu gesekan fisik yang jauh lebih luas dari sekadar sengketa teritorial biasa. Menyadari ancaman di Selat Malaka, China telah melakukan langkah-langkah balasan melalui strategi diversifikasi energi yang masif. Penguatan hubungan dengan Rusia melalui pipa gas Power of Siberia menjadi salah satu jalur darat yang aman dari blokade Angkatan Laut AS. Jalur darat ini menghubungkan langsung sumber energi Asia Tengah ke pusat-pusat industri di timur China. China juga telah bertransformasi menjadi pemimpin dunia dalam sektor energi terbarukan. Dominasi pada panel surya, turbin angin, dan riset fusi nuklir bertujuan untuk mencapai elektrifikasi total di masa depan. Jika industri mereka tidak lagi bergantung pada minyak impor, taktik pemutusan suplai AS akan menjadi tidak efektif. Dalam memitigasi krisis, China menggunakan AI untuk membangun smart grid yang mampu mengoptimalkan distribusi listrik secara sangat efisien. Teknologi ini memungkinkan produktivitas tetap tinggi meskipun dalam kondisi pasokan energi yang terbatas. Penggunaan energi ditekan seminimal mungkin tanpa mengorbankan operasional industri berat. Namun, ketergantungan pada jaringan pintar juga menjadikan China sebagai target sabotase digital oleh pihak Barat. AS dapat menggunakan serangan siber untuk melumpuhkan distribusi energi domestik China tanpa perlu melakukan blokade fisik di laut. Perang di masa depan akan berlangsung di ruang siber dan distribusi energi secara bersamaan. Skenario di mana China berhasil melakukan transisi ke energi hijau dan jalur darat akan menjadikan mereka negara yang benar-benar mandiri. Mereka akan semakin sulit dihentikan oleh tekanan ekonomi Barat di masa depan. Kemandirian energi ini adalah prasyarat utama sebelum Beijing benar-benar menjalankan operasi unifikasi Taiwan. Hingga awal 2026, China bukan lagi sekadar pabrik barang murah, melainkan telah menjadi pusat inovasi yang mengancam dominasi Barat. Mereka telah mencapai kemandirian luar biasa di sektor-sektor kunci seperti AI industri dan robotika. Fokus mereka kini telah bergeser dari aplikasi konsumen menuju integrasi AI dalam industri berat yang lebih strategis. Di sektor telekomunikasi, China memimpin pengembangan infrastruktur 6G yang menjanjikan kecepatan 100 kali lipat dari 5G.
Dominasi mereka pada paten 6G memberikan kendali atas bagaimana internet masa depan akan beroperasi. Selain itu, teknologi kuantum China melalui satelit Michius telah menciptakan jaringan komunikasi yang mustahil disadap. Ekonomi ketinggian rendah juga mulai menjadi pemandangan umum di kota-kota besar China. Penggunaan drone logistik dan taksi udara eVTOL telah merevolusi mobilitas perkotaan secara nyata. Hal ini menunjukkan kesiapan infrastruktur digital dan fisik China dalam mengadopsi teknologi masa depan secara masif. Dominasi China juga meluas ke rantai pasok global baterai kendaraan listrik dan panel surya. Riset pada hidrogen dan fusi nuklir terus dipacu untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang. Semua pencapaian ini adalah modal besar yang memperkuat posisi tawar Beijing di panggung internasional. Singkatnya, China di tahun 2026 telah memiliki hampir semua komponen untuk menjadi pemimpin tunggal teknologi dunia. Namun, mereka masih membutuhkan satu kunci emas untuk benar-benar menutup era hegemoni Amerika Serikat. Kunci tersebut adalah penguasaan total atas manufaktur semikonduktor paling canggih yang hanya ada di Taiwan. Bagi Beijing, Taiwan memiliki 3 nilai eksistensial yang tidak bisa ditawar: geopolitik, legitimasi politik, dan dominasi teknologi. Secara geografis, Taiwan adalah bagian vital dari rantai pulau pertama yang selama ini mengunci Angkatan Laut China. Tanpa Taiwan, akses China ke Samudra Pasifik akan selalu diawasi oleh sekutu ASEAN Jepang dan Filipina. Menguasai Taiwan berarti China bisa memproyeksikan kekuatan militer ke seluruh dunia secara bebas tanpa hambatan geografis. Ini adalah langkah strategis untuk memecah pengepungan militer ASEAN di Pasifik Barat. Selain itu, penyatuan Taiwan adalah janji suci nasionalisme yang menjadi pilar legitimasi kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Alasan paling pragmatis tentu saja adalah dominasi teknologi semikonduktor melalui TSMC. Taiwan memegang kunci produksi chip di bawah 5 nanometer yang sangat dibutuhkan untuk superkomputer dan militer. Tanpa akses ini, ambisi China untuk memimpin dalam AI dan senjata pintar akan selalu terhambat oleh sanksi Barat. Jika reunifikasi terjadi, China akan menguasai seluruh rantai pasok teknologi dari hulu hingga hilir. Dari bahan mentah logam tanah jarang di daratan China hingga manufaktur chip canggih di Taiwan, semuanya berada dalam satu komando. Hal ini akan memaksa perusahaan teknologi dunia untuk mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Beijing. Gabungan kekuatan ekonomi Taiwan yang produktif juga akan memperkuat daya tahan China terhadap sanksi internasional manapun. Taiwan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 8,68% pada tahun 2025, yang akan menjadi tambahan aset berharga bagi cadangan devisa Beijing. Taiwan adalah bagian terakhir dari puzzle yang dibutuhkan China untuk menjadi penguasa tunggal dunia baru. Dengan akses langsung ke teknologi chip TSMC, militer China diprediksi akan mengalami loncatan kapabilitas yang sulit dibayangkan. Mereka dapat memproduksi senjata pintar dan drone otonom dalam skala besar yang jauh melampaui kemampuan ASEAN saat ini. Integrasi chip canggih ke dalam sistem pertahanan akan menciptakan keunggulan taktis yang signifikan. Sistem pertahanan berbasis AI akan menjadi standar baru dalam operasional militer China pasca unifikasi. Kecepatan pemrosesan data di medan tempur akan meningkat drastis berkat akses ke perangkat keras generasi terbaru. Hal ini akan membuat militer China mampu melakukan operasi yang lebih presisi dan terkoordinasi secara otomatis. China juga akan memiliki kebebasan penuh dalam menetapkan standar global baru untuk teknologi komunikasi militer dan intelijen. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang sabotase atau kerentanan dalam chip buatan Barat. Kedaulatan teknologi militer ini akan menjadikan China sebagai kekuatan yang benar-benar mandiri dan tidak tertandingi di kawasan. Dominasi pada manufaktur chip juga berarti China bisa membatasi akses musuhnya terhadap teknologi yang sama. Dalam skenario perang di masa depan, Beijing bisa memutus pasokan chip krusial bagi industri pertahanan Amerika Serikat. Ini adalah bentuk peperangan asimetris di mana kekuatan militer lawan dilumpuhkan melalui jalur pasokan teknologi. Pada akhirnya, unifikasi Taiwan akan menutup celah terakhir dalam ambisi militer China untuk mengalahkan hegemoni ASEAN. Kita akan melihat lahirnya era kepemimpinan tunggal China dalam tatanan dunia baru yang berbasis pada kekuatan AI dan semikonduktor.
Persaingan senjata global akan bergeser sepenuhnya ke ranah digital dan kecerdasan buatan. Polarisasi teknologi antara Barat dan China akan menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam dilema yang sulit. Indonesia harus mampu menavigasi di antara dua standar teknologi yang berbeda untuk menjaga stabilitas ekonominya. Ketergantungan pada salah satu kutub akan membawa risiko isolasi dari ekosistem teknologi kutub lainnya. Mitigasi yang paling masuk akal adalah dengan memperkuat kebijakan netralitas teknologi dan diversifikasi pasokan. Indonesia perlu membangun infrastruktur digital yang fleksibel agar bisa mengadopsi standar dari kedua belah pihak tanpa hambatan teknis. Hal ini krusial untuk mencegah dampak inflasi teknologi yang mungkin terjadi akibat blokade atau konflik di Selat Taiwan. Selain itu, posisi strategis Indonesia di jalur energi dunia, seperti Selat Malaka, memberikan posisi tawar yang besar. Namun, hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai titik panas potensial jika AS memutuskan untuk melakukan blokade energi terhadap China. Menjaga keamanan jalur pelayaran internasional akan menjadi tantangan besar bagi kedaulatan maritim Indonesia. Negara-negara berkembang juga harus mewaspadai dampak ekonomi jika ekonomi global menyusut drastis akibat konflik di Taiwan. Penurunan daya beli global dan gangguan rantai pasok akan memukul sektor ekspor manufaktur dan komoditas Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pasar domestik dan kerjasama regional menjadi sangat mendesak. Kesimpulannya, Indonesia tidak bisa sekadar menjadi penonton dalam drama geopolitik di Selat Taiwan. Setiap perubahan di sana memiliki konsekuensi langsung terhadap ketersediaan teknologi dan kestabilan harga energi di tanah air. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif harus diterjemahkan ke dalam strategi ketahanan digital dan energi yang nyata. Analisis terhadap tahun 2026 menunjukkan bahwa kita sedang berada di akhir sebuah era dan dimulainya era baru. Kombinasi dari kelemahan strategis Amerika Serikat dan ambisi teknologi China telah menciptakan badai yang sempurna di Selat Taiwan. Taiwan adalah titik tumpu di mana sejarah dunia akan diputuskan. Jika skenario unifikasi terjadi, dunia akan dipaksa untuk beradaptasi. Dominasi China atas semikonduktor dan AI akan mengakhiri pengaruh Barat yang telah bertahan selama ratusan tahun. Ini bukan sekadar pergantian pemimpin dunia, melainkan pergantian paradigma bagaimana teknologi dan kekuasaan dikelola. Namun, risiko kehancuran melalui kebijakan bumi hangus tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika benteng teknologi TSMC hancur, kemanusiaan akan menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kemajuan digitalnya. Konsekuensi ini mungkin terlalu mahal bagi semua pihak, namun seringkali emosi nasionalisme mengalahkan logika ekonomi. Dunia harus bersiap menghadapi polarisasi yang lebih tajam dan kemungkinan krisis pasokan yang berkepanjangan. Kemandirian energi dan teknologi kini menjadi prioritas setiap negara untuk bertahan hidup dalam tatanan dunia baru ini. Masa depan tahun 2030 mungkin akan sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan hari ini. Sebagai penutup, China di tahun 2026 telah membuktikan bahwa mereka siap memegang kemudi dunia. Apakah Amerika Serikat akan mampu mempertahankan posisinya atau membiarkan kunci emas tersebut berpindah tangan? Satu hal yang pasti, tatanan dunia tidak akan pernah sama lagi setelah drama di Selat Taiwan berakhir.